Assalamualaikum, masih di Tony FS dengan kisah tentang Indri, seorang wanita muda yang cantik dan sederhana, menolak lamaran Harun, pria kaya namun dikenal angkuh dan kasar di desanya. Merasa harga dirinya diinjak, Harun mendatangi dukun ilmu hitam bernama Jarwo untuk mengirimkan guna-guna kepada Indri agar jatuh cinta padanya. Namun, Indri justru mengalami mimpi buruk setiap malam. Tubuhnya semakin lemah dan sering melihat bayangan hitam di sudut kamarnya, tidak memimpikan Harun. Merasa ada yang tidak beres, keluarga Indri meminta bantuan Pak Sodik, seorang dukun ilmu putih yang dikenal sekti. Ketika Pak Sodik mencoba menyembuhkan Indri, ia menemukan bahwa Indri tidak hanya terkena pelet, tetapi juga santet mematikan yang bisa merenggut nyawanya. Teror semakin menjadi ketika makhluk gaib kiriman Jarwo, si dukun ireng, mulai menampakkan diri dan mengganggu orang-orang di sekitar Indri. Pak Sodik harus beradu ilmu dengan Jarwo dalam pertarungan mistis di alam gaib yang mengerikan demi menyelamatkan Indri sebelum nyawanya benar-benar diambil. Sementara itu, Harun yang sudah terjerat dalam kegelapan mulai mengalami kejadian aneh, seolah-olah dirinya pun menjadi korban dari santet yang ia pesan sendiri. Bagaimana akhirnya? Apakah Indri bisa diselamatkan? Ataukah Harun yang mati? Ini dia selengkapnya di Tony FS. Indri berprofesi sebagai seorang penjahit yang dikenal ramah dan berbudi pekerti baik di desanya. Keterampilannya dalam menjahit membuatnya sering menerima orderan dari warga sekitar. Meski hidup dalam kesederhanaan, Indri tidak pernah mengeluh. Baginya kebahagiaan adalah hidup damai bersama ibunya yang sudah tua. Sore itu, Indri sedang menjahit kebaya pesanan salah satu warga ketika ibunya masuk ke dalam rumah dengan wajah sedikit cemas. "Duk, ada tamu yang ingin bertemu denganmu," kata sang ibu. Suaranya terdengar sedikit ragu. Indri menghentikan pekerjaannya dan menatap ibunya dengan bingung. "Siapa, Bu?" tanyanya. Sang ibu tidak langsung menjawab, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia tidak nyaman dengan kedatangan tamu tersebut. Setelah menarik nafas panjang, ia berkata pelan, "Harun." Mendengar nama itu, dada Indri langsung terasa sesak. Harun adalah pria kaya di desa mereka. Ia memiliki banyak sawah dan bisnis hasil warisan keluarganya. Sayangnya, meskipun berlimpah harta, sifatnya angkuh dan kasar. Banyak warga yang tidak menyukai sikapnya, tetapi mereka tidak berani menentangnya karena takut akan pengaruhnya. Indri menghela nafas panjang sebelum akhirnya bangkit dari duduknya dan melangkah ke ruang tamu. Di sana, duduklah Harun dengan senyum percaya diri yang terlihat dibuat-buat. Ia mengenakan kemeja mahal dan jam tangan emas yang mencolok, seolah ingin menunjukkan kekayaannya. "Indri, aku datang ke sini dengan niat baik," katanya langsung tanpa basa-basi. "Aku ingin melamarmu, Indri." Indri merasa jantungnya berdegup kencang. Ia sudah menduga bahwa Harun memiliki ketertarikan padanya sejak lama, tetapi tidak menyangka bahwa pria itu akan langsung datang melamar. Sang ibu menatap putrinya dengan cemas. Ia tahu bahwa menolak Harun bisa menimbulkan masalah, tetapi juga sadar bahwa menerima lamaran itu bukanlah pilihan yang baik bagi Indri. "Maaf Harun," Indri berbicara dengan hati-hati. Aku tidak bisa menerima lamaran ini, Run." Wajah Harun yang tadinya tersenyum percaya diri langsung berubah kaku. Keningnya berkerut, matanya menyipit penuh kekecewaan. "Kenapa?" tanyanya dengan nada yang mulai terdengar menekan. Indri menelan ludah. Aku tahu sifatmu, Harun. Aku tidak ingin menjalani kehidupan rumah tangga dengan seseorang yang sering memperlakukan orang lain dengan buruk." Ucapan Indri membuat Harun mengepalkan tangannya. Amarah membara di matanya. Ia tidak terbiasa ditolak, apalagi oleh seorang gadis desa seperti Indri. "Kamu pikir kamu lebih baik dariku?" Suara Harun mulai meninggi. "Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih jauh baik dari sekarang. Kamu hanya penjahit, Indri. Tanpa aku, kamu tidak akan kemana-mana." Indri tetap teguh pada pendiriannya. "Aku lebih memilih hidup sederhana tapi damai daripada hidup mewah tapi penuh penderitaan."
Mata Harun semakin memerah. Ia bangkit dari kursinya dengan kasar, hampir menjatuhkan gelas teh yang ada di meja. "Baiklah," katanya dingin. "Kamu akan menyesali keputusanmu ini." Dan tanpa menunggu jawaban, Harun berbalik dan pergi, meninggalkan Indri dan ibunya yang masih duduk dengan wajah tegang. Di sisi lain, malam itu Harun duduk di kamarnya dengan pikiran yang dipenuhi amarah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang gadis biasa berani menolaknya. Di kepalanya, Indri harus menjadi miliknya dengan cara apapun. Setelah beberapa saat termenung, Harun teringat akan seseorang yang bisa membantunya, Pak Jarwo. Jarwo adalah dukun ilmu hitam yang tinggal di seberang desa, di sebuah gubuk tua yang dikelilingi semak belukar yang tak terawat. Orang-orang desa jarang berani mendekati tempat itu karena kabarnya Jarwo memiliki ilmu gaib yang berbahaya. Namun bagi Harun yang dipenuhi dendam, itu bukan masalah. Tanpa pikir panjang, Harun keluar dari rumahnya dan berjalan menuju gubuk Jarwo. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus kencang dan suara burung hantu terdengar di kejauhan. Sesampainya di depan gubuk, Harun mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Tidak lama kemudian, pintu itu terbuka dengan suara berderit. Dari dalam, muncul seorang pria tua dengan tubuh kurus dan mata yang tajam. Wajahnya penuh keriput dan ada bau dupa menyengat di sekelilingnya. Harun," suara Jarwo parau. "Apa yang bisa aku bantu?" Harun terkejut, tetapi ia tidak peduli bagaimana dukun itu bisa tahu kedatangannya. Ia langsung masuk dan duduk di tikar usang yang ada di tengah ruangan. Di sekitar mereka, terdapat banyak sesajen dan patung kecil yang menyeramkan. "Aku ingin Indri jatuh cinta padaku," kata Harun dengan nada penuh tekad. "Bantu aku, Mbah. Gunakan ilmu hitammu untuk membuatnya tergila-gila padaku." Jarwo menatap Harun lama, seolah mempertimbangkan permintaannya. "Guna-guna itu bukan tanpa resiko," ujar Jarwo. "Sekali jalan ini kau tempuh, kau tak akan bisa mundur. Efeknya bisa menjadi lebih besar dari yang kau kira." Harun menggeleng cepat. "Aku tidak peduli. Aku harus mendapatkan Indri, walaupun apapun resikonya." Jarwo tersenyum tipis, lalu mengangguk. Ia mulai mengambil beberapa benda dari dalam lemari kayunya. Sehelai kain putih, sebatang dupa hitam, dan sebuah boneka kecil yang terbuat dari tanah liat dibentuk menyerupai boneka. "Jika kau ingin ini berhasil," kata Jarwo, "kau harus memberikan sesuatu sebagai tumbal dulu. Pelet butuh energi dari si pelaku untuk bekerja. Apa kau siap?" Harun menelan ludah. Ia tahu bahwa ilmu hitam memiliki konsekuensi, tetapi dalam pikirannya, mendapatkan Indri jauh lebih penting daripada segalanya. "Aku siap. Apapun tumbal yang dibutuhkan akan aku berikan," jawabnya nekat. Jarwo tersenyum, lalu mulai rapal mantra. Lilin-lilin merah di sekeliling ruangan tiba-tiba berkedip, dan hawa dingin menyelimuti tempat itu. Bayangan di dinding tampak bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang bangkit dari kegelapan. "Mulai malam ini," kata Jarwo dengan suara bergetar, "Indri akan merasakan pengaruh guna-gunamu. Ia akan mulai memikirkanmu, dan jika ia menolak, sesuatu yang lebih kuat akan mendatanginya." Harun tersenyum puas. Ia tidak peduli dengan akibatnya selama Indri jatuh ke dalam genggamannya. Di luar, angin bertiup semakin kencang, membawa bisikan yang terdengar menyeramkan di antara pepohonan. Sesuatu telah dimulai, sesuatu yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Di lain waktu, malam pertama setelah ritual pelet dilakukan, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma mistis yang samar. Di kamar kecilnya, Indri berusaha memejamkan mata setelah lelah bekerja seharian menjahit. Namun malam itu berbeda. Dalam tidurnya yang gelisah, Indri mulai memasuki alam mimpi yang terasa nyata. Ia berada di tengah hutan gelap, diselimuti kabut tebal.
suara langkah kaki terdengar samar, mendekat perlahan. Indri mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat, seperti tertahan sesuatu. Dari kegelapan, sosok lelaki muncul. Tingginya lebih dari 2 meter, tubuhnya besar, namun tanpa wajah. Wajahnya kosong, gelap, seperti bayangan tanpa bentuk. Sosok itu merentangkan tangan seolah ingin memeluknya. "Indri," suara berbisik dalam dan mengerikan. Indri tersentak bangun. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Nafasnya tersengal-sengal, dada berdegup kencang. Ia memegang dadanya, mencoba menenangkan diri, tetapi mimpi itu terasa begitu nyata. Tubuhnya lemas seolah semua energi tersedot keluar. Keesokan harinya, ketika fajar mulai menyingsing, Indri berusaha bangun dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, wajahnya tampak pucat, matanya sayu dengan lingkar hitam yang dalam. Saat sedang menjahit, jarumnya sering terjatuh dan jarinya terluka beberapa kali. Ibu Indri yang memperhatikannya mulai merasa khawatir. "Duk, kamu kenapa? Sakit ya?" tanya sang ibu dengan lembut. Indri hanya menggeleng lemah, mencoba tersenyum, tetapi sorot matanya penuh kelelahan. "Tidak apa-apa kok Bu, mungkin cuma kurang tidur," jawabnya, meski hatinya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar kelelahan. Hari demi hari berlalu, keadaan Indri semakin memburuk. Setiap malam, ia dihantui mimpi yang sama. Sosok lelaki tak berwajah yang terus mendekatinya, merentangkan tangan, dan memanggil namanya dengan suara berbisik yang dingin. Di siang hari, ia sering melamun. Pandangannya kosong menatap ke kejauhan. Pekerjaannya sebagai penjahit menjadi terbengkalai. Banyak jahitan yang tak selesai, dan para pelanggan mulai bertanya-tanya. Tubuh Indri semakin kurus. Wajahnya semakin pucat. Orang-orang desa mulai berbisik, menduga ada sesuatu yang tidak beres dengan gadis itu. Ibu Indri semakin cemas. Ia beberapa kali mencoba bertanya pada putrinya, tetapi Indri selalu mengelak dan mengatakan bahwa ia hanya kelelahan. Namun malam demi malam, Indri selalu terbangun dengan nafas tersengal-sengal, tubuh basah oleh keringat dingin, dan wajah yang dipenuhi ketakutan. Pada suatu malam yang dingin, ketika angin berhembus kencang hingga membuat dedaunan berbisik tak menentu, Indri kembali terjerat dalam mimpi buruknya. Kali ini, sosok lelaki tak berwajah itu semakin dekat, hampir menyentuhnya. "Indri, datanglah padaku." Bisikan itu semakin jelas, mendalam, menggema di telinganya. Indri berteriak dalam mimpinya, tetapi suaranya seakan terperangkap, hanya bergema di kepala. Ia terbangun dengan tubuh gemetar, nafas memburu, seolah paru-parunya tak cukup menampung udara. Malam semakin larut, tetapi mata Indri tak mampu terpejam lagi. Ia menatap ke langit-langit kamar yang gelap, mencoba menenangkan pikirannya. Namun saat ia memalingkan wajah ke sudut kamar, pandangannya terhenti. Di sana, di sudut gelap yang tak tersentuh cahaya lampu minyak, sebuah bayangan hitam bergerak perlahan. Bayangan itu semakin nyata, membentuk siluet tubuh seseorang yang tinggi dan kurus. Indri terdiam kaku. Tubuhnya tak mampu bergerak. Suara itu terus memanggil, seakan-akan menghipnotisnya. Mata Indri terpaku, tak berkedip, menatap sosok gelap yang semakin jelas. Sosok itu perlahan maju, meski tubuhnya tetap di tempat. Bayangannya semakin mendekat. Indri merasakan udara di sekitarnya semakin dingin, seperti terjebak dalam ruang tanpa cahaya. "Pergi, pergi," bisik Indri dengan suara gemetar, hampir tak terdengar. Tetapi bayangan itu tidak berhenti, justru semakin jelas. Suara berbisik itu kini bergema di seluruh ruangan, menyelinap ke setiap sudut hati Indri. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Indri memejamkan mata dan mulai mengucapkan doa yang diajarkan ibunya sejak kecil. Air matanya mengalir, bercampur dengan keringat dingin di wajahnya. Setelah beberapa saat, suara itu perlahan memudar. Bayangan menghilang dan keheningan kembali menguasai kamar. Indri membuka mata, perlahan menoleh ke sudut kamar yang tadi disesaki kegelapan. Kosong, tidak ada siapa-siapa.
Namun bayangan itu masih terpatri jelas dalam benaknya. Malam itu Indri memutuskan untuk tidak tidur. Tubuhnya bersandar di dinding. Tangan menggenggam tasbih pemberian almarhum ayahnya. Hatinya bergetar antara ketakutan dan kebingungan. Ia sadar ada sesuatu yang tidak beres sedang menghampirinya, sesuatu yang berasal dari dunia lain. Indri hanya bisa berharap bahwa ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di lain waktu, matahari masih menggantung malas di langit saat Indri duduk termenung di teras rumahnya. Kepalanya terasa berat, pikirannya berantakan. Ada sesuatu yang mengganggu batinnya, sesuatu yang ia sendiri tak mengerti. Selama beberapa hari terakhir, tubuhnya semakin lemah. Ia kehilangan selera makan, bahkan nasi hangat dengan lauk kesukaannya pun terasa hambar di lidah. Pusing tanpa sebab datang menyerang, membuatnya sulit untuk sekedar bangun dari tempat tidur. Tapi yang paling mengganggunya adalah dorongan aneh yang mulai muncul dalam hatinya, dorongan untuk menemui Harun. Indri membenci Harun. Ia tahu betul sifat angkuh dan kasar pria itu. Tetapi entah mengapa setiap kali nama Harun terlintas di benaknya, dadanya bergetar. Ada sesuatu yang seakan menariknya ke arah lelaki itu, meskipun hatinya jelas-jelas menolak. Sore itu saat ia berjalan di jalan setapak menuju sumur desa, langkahnya berhenti begitu melihat Harun berdiri di dekat pohon besar. Lelaki itu menyunggingkan senyum penuh kemenangan, seolah yakin bahwa Indri tidak akan bisa menolak pesonanya. "Indri," panggil Harun dengan suara rendah. Indri menatapnya, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berbalik, ingin berlari, tapi kakinya seakan terpaku di tanah. Ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Harun melangkah mendekat. "Akhirnya kau mendatangiku juga," ujarnya, senyumnya semakin lebar. Indri membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, ingin berteriak bahwa ia tidak mau berada di dekat lelaki itu. Namun yang keluar dari bibirnya hanyalah gumaman lemah. Kepalanya mendadak pening, pandangannya berputar. Harun mengulurkan tangan, mencoba menyentuh Indri. Tetapi seketika tubuhnya merinding. Ada sesuatu yang menahannya. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang melindungi gadis itu. Harun mundur selangkah, membiarkan Indri pergi dengan langkah lemas. Ia tahu bahwa guna-guna yang diberikan Jarwo mulai berpengaruh, tapi efeknya masih belum sempurna. Belum sepenuhnya bekerja ini, gumamnya pelan. Di sisi lain, di rumah, Ibu Indri semakin cemas melihat kondisi putrinya. Mata Indri yang dulu berbinar kini terlihat kosong. Ia sering termenung tanpa alasan. Pekerjaannya terbengkalai dan tubuhnya semakin lemah. Malam itu saat Indri duduk diam di kamar dengan tatapan kosong ke dinding, ibunya masuk dan menggenggam tangan putrinya. "Duk, ada apa sebenarnya? Kenapa kamu berubah seperti ini?" tanya sang ibu dengan suara bergetar. Indri menggeleng. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Ia sendiri tidak tahu apa yang terjadi padanya. Ibu Indri tak ingin tinggal diam. Keesokan harinya, ia menemui Pak Bambang, tetua desa yang disegani. Setelah mendengar keluhan sang ibu, Pak Bambang menghela nafas panjang. "Ini bukan sakit biasa, Bu," katanya. "Aku curiga ada sesuatu yang mengganggu anakmu. Sebaiknya kau bawa Indri ke Pak Sodik." Mendengar nama itu, Ibu Indri mengangguk cepat. Pak Sodik adalah seseorang yang dikenal bijaksana dan sering membantu orang-orang yang terkena gangguan gaib dengan kemampuannya. Di sisi lain, Harun kembali menemui Jarwo di pondoknya yang tersembunyi di tepi hutan. Lilin-lilin merah masih menyala di sudut ruangan, dan bau dupa menyengat menusuk hidung. Jarwo, sang dukun ilmu hitam, sedang duduk bersila di tengah ruangan, menatap Harun dengan tatapan tajam. "Bagaimana?" tanya Jarwo sambil membolak-balikan butiran biji rudaksa di tangannya. "Indri sudah mulai merasakan pengaruhnya," kata Harun. Senyum puas tersungging di bibirnya. "Tapi aku merasa seperti
Ada sesuatu yang menghalanginya untuk sepenuhnya menyerah kepadaku. Jarwo mendengus. Guna-guna ini memang kuat. Jika ada orang yang melindunginya atau jika hatinya cukup kuat untuk melawan, efeknya bisa melemah. Harun menggeram kesal. Aku ingin dia jatuh ke tanganku sepenuhnya, desisnya. Apa yang harus aku lakukan? Jarwo menatapnya lama sebelum menjawab. Jika kau ingin memastikan dia benar-benar tunduk padamu, kau harus melakukan ritual tambahan. Namun semakin dalam kau masuk ke dunia ini, semakin besar harga yang harus kau bayar. Harun terdiam, lalu tersenyum licik. Aku tak peduli berapa harga yang harus kubayar, atau dengan apa harus kubayar. Yang aku pikirkan, aku harus mendapatkan Indri, apapun caranya. Jarwo tersenyum samar, matanya menyipit. Baiklah, jika itu maumu. Malam itu ritual baru dimulai. Lilin-lilin kembali menyala, dan Harun bersiap untuk memperkuat guna-guna yang sudah mulai bekerja pada Indri. Namun, tanpa mereka sadari, di rumahnya yang sunyi, Indri mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Jiwanya yang awalnya seakan lemah, kini perlahan berontak. Ada bagian dalam dirinya yang menolak untuk tunduk pada kuasa gelap yang mengintainya. Di kejauhan, angin berhembus lebih kencang, seolah membawa pertanda bahwa perlawanan telah dimulai. Hari itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya ketika Ibu Indri dan beberapa tetua desa membawa Indri ke rumah Pak Sodik, seorang yang mampu, yang sudah terkenal untuk mengatasi masalah gaib. Rumahnya sederhana, terletak di pinggiran desa, dikelilingi pohon jati tua yang menjulang tinggi, asri, adem ayem, tentrem. Pak Sodik adalah pria parubaya dengan wajah teduh dan mata tajam yang seolah bisa menembus isi hati seseorang. Ia menyambut mereka dengan tenang dan segera meminta Indri duduk di atas tikar pandan di ruang tengah rumahnya. Tenangkan hatimu, Duk, katanya lembut sambil menatap Indri yang terlihat lemah dan pucat. Kita akan cari tahu apa yang sedang mengganggumu. Indri menunduk, hatinya gelisah. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa memberontak, seakan ada dua kekuatan yang bertarung di dalam tubuhnya. Pak Sodik menutup mata dan mulai merapalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Tangan kanannya bergerak membuat lingkaran di udara, sementara mulutnya terus melantunkan mantra perlindungan. Seiring dengan itu, angin berhembus pelan, membuat suasana ruangan terasa lebih dingin. Tiba-tiba Indri menggigil, dadanya terasa sesak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tubuhnya bergetar hebat, matanya membelalak, dan dari bibirnya keluar suara berbisik yang bukan miliknya. Aku adalah miliknya. Semua yang ada di ruangan itu terdiam. Ibu Indri meremas tangannya kuat-kuat, sementara para tetua desa saling bertukar pandang dengan wajah cemas. Pak Sodik tetap tenang, tetapi sorot matanya semakin tajam. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh telunjuknya ke dahi Indri. Siapa yang menguasaimu? Siapa yang menyuruhmu? Tanyanya tegas. Indri menggelengkan kepala dengan gerakan kasar, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Suara tawa lirih terdengar dari bibirnya, bukan suara Indri, tetapi suara lain yang lebih dalam dan berat. Dia milik Tuan Harun. Mendengar nama itu, wajah Pak Sodik mengeras. Ia sudah menduga bahwa ini adalah guna-guna, tetapi kini ia semakin yakin bahwa yang menyerang Indri bukan sekedar pelet biasa. Ada unsur ilmu hitam yang lain yang lebih kuat, lebih jahat. Setelah beberapa menit berlalu, tubuh Indri melemah dan ia pingsan di pangkuan ibunya. Setelah keadaan lebih tenang, Pak Sodik menyiapkan air doa yang telah diberi bacaan khusus. Ia menyerahkan kendi kecil berisi air itu kepada Bu Indri. Beri minum air ini kepada Indri setiap pagi dan sebelum tidur, katanya. Air ini akan membantu membersihkan pengaruh guna-guna dalam tubuhnya. Tapi ini hanya awal. Aku harus melakukan pembersihan lebih dalam. Ibu Indri menerima kendi itu dengan tangan gemetar. Apa anak saya bisa disembuhkan, Pak Sodik? Tanyanya penuh harap. Pak Sodik menghela nafas. Kita harus berusaha. Saya juga akan membuat pagar gaib di rumah kalian agar pengaruh buruk dari luar tidak semakin kuat.
Malam harinya, Indri mulai merasa sedikit lebih baik setelah meminum air doa dari Pak Sodik. Tubuhnya terasa lebih ringan, meskipun pikirannya masih dipenuhi kebingungan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat malam semakin larut, Indri kembali mengalami mimpi buruk. Ia melihat dirinya berjalan sendirian di tengah ladang kosong, dikelilingi kabut tebal. Dari kejauhan, ia melihat sosok lelaki tanpa wajah berdiri menunggunya. Sosok itu melangkah mendekat, semakin dekat, hingga Indri bisa mendengar suara nafasnya yang berat dan mengerikan. Indri ingin berlari tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Sosok itu mengulurkan tangan berusaha menyentuhnya. Tiba-tiba cahaya terang menyilaukan muncul dari kejauhan, membakar kabut yang menyelimutinya. Sosok lelaki tanpa wajah itu menggeram dan mundur, seolah ada sesuatu yang mengusirnya. Indri tersentak bangun, terengah-engah. Ia menyadari bahwa mimpi buruknya belum sepenuhnya hilang. Pengaruh guna-guna masih ada, tetapi ada sesuatu yang melindunginya. Sementara itu di rumahnya, Pak Sodik duduk bersila di ruang meditasi. Matanya tertutup, tetapi pikirannya waspada. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam keheningan, ia melihat penglihatan samar. Bayangan hitam melayang di sekitar rumah Indri, mencoba masuk, tetapi tertahan oleh pagar gaib yang beliau pasang. Ini bukan sekedar pelet, gumamnya. Ada sesuatu yang lebih jahat di balik ini. Firasat buruk menyelimutinya. Jika Indri tidak segera dibersihkan sepenuhnya, bukan hanya dirinya yang akan celaka, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Pak Sodik tahu pertempuran belum selesai. Malam itu, Harun duduk gelisah di dalam rumahnya yang megah. Pelet yang ia minta dari Jarwo seharusnya sudah membuat Indri bertekuk lutut. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Indri masih menolak dan bahkan kini lebih dijaga oleh keluarganya. Rasa marah dan dendam menguasai pikirannya. Ia tidak bisa menerima penolakan Indri begitu saja. Akhirnya dengan hati yang membara, Harun kembali menemui Jarwo, dukun ilmu hitam yang sudah membantunya sebelumnya. Jarwo sedang duduk bersila di atas tikar pandan. Dengan aroma anyir yang menguar dari sesajen di pojok ruangan, matanya yang tajam menatap Harun yang datang dengan wajah penuh amarah. "Apalagi yang kau minta?" Suara Jarwo berat dan dingin. Harun mengangguk lalu menggertakkan giginya. "Pelet itu tidak bekerja seperti yang aku harapkan. Indri masih menolakku." Jarwo menyeringai. Senyumnya menampilkan gigi-gigi kuningnya. "Aku sudah bilang pelet itu punya batasannya. Jika seseorang memiliki perlindungan spiritual yang kuat, pengaruhnya bisa berkurang." Harun mengepalkan tangannya. "Aku tidak peduli, aku ingin dia tunduk padaku apapun caranya. Buat pelet yang lebih kuat lagi." Jarwo mengangguk pelan. Ia tahu bahwa Harun sudah dikuasai amarah dan nafsu yang membutakan. Ini adalah kesempatan baginya untuk menawarkan sesuatu yang lebih kuat, lebih gelap, dan lebih berbahaya. "Kalau begitu, ada satu cara lagi," ucap Jarwo. Suaranya berbisik. "Santet." Harun terdiam sejenak, matanya menyipit. Ia pernah mendengar tentang santet, ilmu hitam yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Tapi bukankah itu terlalu berlebihan? Jarwo seolah mengerti keraguan di pikiran Harun. Ia melanjutkan perkataannya. "Jika pelet tidak bisa menaklukkannya, maka santet akan membuatnya hancur perlahan. Tubuhnya akan sakit, jiwanya akan tersiksa, dan pada akhirnya ia tidak akan punya pilihan selain datang padamu atau mati." Harun menelan ludah. Ada getaran aneh di dadanya, bukan ketakutan, tetapi sensasi mengerikan yang justru membuatnya semakin bersemangat. "Apa yang harus aku lakukan?" Jarwo menyeringai. "Kau harus memberikan persembahan. Santet tidak bisa dilakukan tanpa mahar. Kau harus menyerahkan darahmu sendiri agar mantra ini memiliki kekuatan penuh." Harun menatap Jarwo dengan sorot mata penuh tekad. Tanpa pikir panjang, ia mengulurkan tangannya. "Lakukan." Malam itu di sebuah hutan yang jauh dari desa, Harun duduk di dalam lingkaran tanah merah yang telah digambar oleh Jarwo. Di sekelilingnya, lilin hitam menyala dengan api kecil yang berkedip-kedip, seolah tidak mau menyala dengan sempurna. Jarwo berdiri di hadapan Harun, memegang sebilah pisau kecil. "Tutup matamu, jangan takut, ini bagian dari pengorbanan.
Harun menelan ludah dan menurut. Jarwo lalu mengambil pisau itu dan menyayat telapak tangan Harun. Darah segar menetes ke dalam mangkuk tanah liat yang sudah dipenuhi ramuan hitam pekat. Jarwo mulai merapal mantra. Suaranya bergetar, berbisik, lalu berubah menjadi gumaman yang tidak bisa dimengerti. Sukmo kang adoh, kang kerso nyedai, kawanen jiwa iku mrene. Angin tiba-tiba berembus kencang. Lilin-lilin hitam padam satu persatu meninggalkan kegelapan pekat. Dari dalam mangkuk, darah bercampur ramuan itu mulai mendidih, mengeluarkan uap hitam yang melayang ke udara. Harun merasakan sesuatu yang menjalari tubuhnya, dingin, menyesakkan, tetapi juga memberi sensasi kuasa yang luar biasa. Sudah selesai, kata Jarwo akhirnya. Santet ini akan bekerja mulai malam ini. Indri akan mulai merasakan siksaan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Harun tersenyum puas. Di sisi lain, di rumah Indri, semuanya berjalan seperti biasa hingga malam tiba. Saat Indri sedang berbaring di tempat tidurnya, tiba-tiba dadanya terasa sesak. Ia terbangun dengan nafas terengah-engah. Ada suara di dalam kepalanya, suara yang berbisik dengan nada menyeramkan. Telinganya berdengung, tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mencengkeramnya dari dalam. Dan kemudian, Indri menjerit kesakitan. Ia melihat kedua tangannya penuh dengan lebam-lebam hitam yang muncul begitu saja. Rasa nyeri luar biasa menyerang sekujur tubuhnya. Ia menggeliat di tempat tidur, mencakar lengannya sendiri karena rasa sakit yang tak tertahankan. Ibu Indri yang mendengar jeritan itu segera berlari ke kamar putrinya. Indri, ada apa nak? Saat melihat Indri, Ibu Indri langsung membeku. Mata putrinya membelalak penuh ketakutan. Sementara dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. Dan yang lebih mengerikan, Indri muntah. Tetapi yang keluar bukan hanya cairan biasa. Dari dalam mulutnya, paku-paku berkarat jatuh ke lantai. Disertai belatung hidup yang menggeliat menjijikan. Ibu Indri berteriak histeris. Kabar bahwa Indri mengalami kejadian mengerikan itu menyebar ke seluruh desa. Dalam waktu singkat, keluarga Indri segera kembali menemui Pak Sodik, satu-satunya orang yang bisa menolong mereka. Pagar gaib Pak Sodik ditembus oleh makhluk kiriman Jarwo dengan tumbal darah si pengirimnya, Harun. Pak Sodik langsung tahu bahwa ini bukan lagi guna-guna biasa. Ini sudah berubah menjadi santet yang bertujuan membunuh. Ini bukan sekedar membuat Indri tunduk. Ia ingin mencabut nyawanya. Pak Sodik segera melakukan ritual pembersihan, tetapi ia tahu bahwa ini tidak akan mudah. Santet adalah ilmu hitam tingkat tinggi. Dan jika dukunnya mengirimnya kuat, maka akan ada pertarungan besar antara ilmu putih dan ilmu hitam. Indri terbaring lemah. Tubuhnya masih kejang-kejang. Paku dan belatung terus keluar dari mulutnya setiap kali ia mencoba berbicara. Pak Sodik menatap gadis itu dengan penuh tekad. Siapapun yang menginginkan kematianmu, dia sudah melangkah terlalu jauh. Akan aku hadapi, nak. Ia tahu ini bukan hanya pertarungan spiritual biasa. Ini adalah perang antara kebaikan dan kejahatan. Dan pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Malam semakin larut. Indri terbaring lemah di atas kasur. Tubuhnya menggigil hebat meski keringat dingin membanjiri wajahnya. Nafasnya tersengal. Sesekali dari mulutnya masih keluar darah hitam pekat. Paku dan belatung sudah tak lagi keluar sebanyak sebelumnya. Tetapi wajahnya semakin pucat. Seakan jiwanya perlahan-lahan menghilang. Di sudut ruangan, Pak Sodik duduk bersila. Matanya terpejam, tangannya menggenggam segenggam garam suci yang sudah ia doakan. Di sekelilingnya, dupa menyala dengan asap putih yang membumbung perlahan. Jin kafir yang mengganggu gadis ini. Nyala! Seru Pak Sodik sambil menaburkan garam suci ke tubuh Indri. Indri mengerang keras. Tubuhnya tiba-tiba kejang hebat. Seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Dari balik bibirnya yang gemetar, terdengar suara yang bukan miliknya. Percuma, aku sudah masuk ke tubuhnya dan dia sudah menjadi milikku. Akan aku bawa jiwanya ke duniaku. Ibu Indri yang melihat kejadian itu langsung menangis histeris. Pak Sodik, anak saya, tolong anak saya, Pak. Pak Sodik tetap tenang. Ia merasakan ada kekuatan besar yang melindungi santet ini.
Ini bukan santet biasa, tetapi ritual dengan tumbal yang mengikat makhluk gaib kuat sebagai penjaga. Kita harus menghancurkan kekuatan yang mengikat santet ini. Aku akan masuk ke alam gaib dan menghadapi sumbernya langsung, ujar Pak Sodik dengan tegas. Ibu Indri terkejut. Apa itu tidak berbahaya, Pak? Pak Sodik menatap Indri yang semakin melemah. Jika aku tidak melakukannya, Indri tidak akan bertahan lebih lama. Pak Sodik duduk bersila dengan mata tertutup. Ia mulai merapal doa-doa suci dengan khusyuk. Nafasnya melambat, tubuhnya tampak rileks, tetapi jiwanya perlahan mulai terlepas dari raganya. Dalam hitungan detik, Pak Sodik sudah berada di dunia lain. Sebuah tempat yang gelap dengan kabut hitam yang berputar-putar di sekelilingnya. Udara di tempat itu terasa berat, dipenuhi aroma anyir yang menusuk hidung. Aku harus menemukan sumber kekuatan yang mengikat santet ini. Pak Sodik berjalan perlahan. Kakinya melangkah di atas tanah yang terasa seperti lumpur. Tetapi bukan lumpur biasa. Ini adalah daging yang menggeliat, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Di kejauhan, ia melihat sebuah gerbang besar yang dihiasi dengan ukiran tengkorak dan simbol-simbol kuno. Di depan gerbang itu berdiri sesosok makhluk hitam bertaring, tinggi menjulang dengan mata merah menyala. "Siapa kau?" Suara makhluk itu bergema dalam dan menyeramkan. Pak Sodik berdiri tegak, tidak gentar sedikit pun. "Aku datang untuk menghentikan seranganmu." Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi tajamnya. "Kau pikir bisa menghentikan kami? Jarwo telah mengorbankan darah untukku, dan aku sudah terikat pada perjanjian dengannya." Pak Sodik mengangkat tangannya merapal doa suci. "Bismillah, dengan izin Tuhan, aku akan memusnahkanmu." Begitu Pak Sodik mengucapkan doa suci, makhluk itu meraung marah. Dari tubuhnya keluar asap hitam yang membentuk tangan-tangan besar, melesat ke arah Pak Sodik dengan kecepatan tinggi. Pak Sodik mengayunkan tangannya, menciptakan energi dahsyat melalui ajian dan doa yang ia pelajari. Dan begitu cahaya itu menyentuh makhluk tersebut, terdengar suara desisan mengerikan seperti benda panas yang menyentuh air dingin. "Ah!" Makhluk itu berteriak kesakitan, tetapi ia tidak menyerah. Dengan kecepatan luar biasa, ia melompat ke arah Pak Sodik, mencakar dengan kukunya yang panjang dan tajam hingga hampir menggigit dengan taringnya. Pak Sodik melompat ke belakang, lalu menancapkan tongkat kayu kecil ke tanah. Tongkat itu langsung mengeluarkan cahaya terang yang menyilaukan, membuat makhluk hitam itu berteriak dan mundur ketakutan. Tidak mungkin, kekuatan ini." Pak Sodik tahu bahwa makhluk itu mulai melemah. Ia merogoh sakunya, mengambil segenggam garam suci, lalu melemparkannya tepat ke tubuh makhluk tersebut. "Kembalilah ke tempat asalmu, jin laknat." Dan tiba-tiba tubuh makhluk itu bergetar hebat. Dari dalam tubuhnya keluar asap hitam pekat yang terbang ke udara sebelum akhirnya lenyap. Makhluk itu berteriak kesakitan sebelum akhirnya jatuh tersungkur dan lenyap menjadi debu. Alhamdulillah. Pak Sodik menarik nafas dalam. Ia tahu ini belum berakhir. Makhluk penjaga dikalahkan, tetapi sumber santetnya masih ada di si Jarwo, dukun laknat. Sementara itu di dunia nyata, Indri yang sebelumnya lemas tiba-tiba tersentak. Ia menghirup udara dalam-dalam dan matanya perlahan terbuka. "Ibu," suaranya lemah. Tetapi itu sudah cukup untuk membuat Ibu Indri menangis haru. "Indri, alhamdulillah nak, kau sudah sadar." Pak Sodik perlahan membuka matanya. Ia kembali ke dunia nyata. Ia menatap Indri yang masih terlihat lemah, tetapi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. "Santetnya belum hilang sepenuhnya. Aku hanya mengusir makhluk penjaga yang melindungi santet itu. Untuk benar-benar menghentikan ini, kita harus menghancurkan sumbernya, si dukunnya." Suasana mendadak menjadi hening. Ibu Indri menatap Pak Sodik dengan mata penuh ketakutan. "Jarwo, dukun itu, apa yang harus kita lakukan, Pak?" Pak Sodik menatap langit malam yang gelap di luar rumah. "Aku yang akan menghadapinya." Malam itu, Harun terbangun dengan nafas pemburu. Dahinya basah oleh keringat dingin. Sejak beberapa hari terakhir, ia terus mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi-mimpinya, ia selalu dikejar oleh sosok hitam bertaring dengan mata menyala merah.
Ini pasti cuma efek samping. Aku hanya kelelahan. Gumamnya mencoba meyakinkan diri. Namun saat ia melihat ke cermin di kamarnya, tubuhnya langsung membeku. Di bayangan cermin itu berdiri sosok hitam tinggi dengan kuku panjang yang tajam. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap Harun dengan tatapan kosong dan menyeringai lebar. Tidak mungkin. Harun mundur, keringat dingin membanjiri tengkuknya. Ketika ia berkedip, makhluk itu menghilang. Namun dari belakang terdengar bisikan mengerikan. Kau akan menanggung akibatnya. Harun menjerit dan berlari keluar kamar. Jantungnya berdegup kencang, dadanya naik turun. Ia menyalakan semua lampu di rumahnya. Tetapi perasaan diawasi itu tidak hilang. Pagi harinya, Harun merasa tubuhnya lemas luar biasa. Ketika ia membuka bajunya, matanya terbelalak. Di sepanjang dadanya muncul luka lebam kehitaman, mirip seperti yang dialami Indri. Bahkan di beberapa bagian kulitnya tampak melepuh seperti terkena air panas. Tidak mungkin, ini pasti cuma sakit biasa. Namun saat ia beranjak ke kamar mandi untuk membasuh tubuhnya, tiba-tiba ia memuntahkan belatung dari mulutnya. Harun terjatuh, tangannya mencengkram wastafel, matanya melebar. Tubuhnya gemetar hebat. Tidak! Ketakutannya semakin menjadi. Ia segera mengenakan pakaian dan bergegas menemui Jarwo, satu-satunya orang yang bisa memberinya jawaban. Harun masuk dengan tergesa-gesa. Pak Jarwo, apa yang terjadi padaku? Dukun tua itu hanya mengangkat alisnya dan menatap Harun dengan datar. Dari awal aku sudah memperingatkanmu. Ilmu hitam tidak bisa digunakan sembarangan. Harun mendekat, mencengkram kerah Jarwo dengan panik. Tubuhku penuh luka-luka. Kau bilang santet ini akan membuat Indri tunduk padaku. Tapi kenapa ini terjadi? Jarwo menepis tangan Harun dengan mudah. Ia mengambil sebatang rokok kretek dari saku bajunya, menyalakannya, lalu menghembuskan asap dengan tenang. Kau tidak mengerti hukum timbal balik dalam ilmu hitam. Apa maksudmu? Tanya Harun. Jarwo menatap Harun dalam-dalam. Ketika seseorang terkena guna-guna atau santet dan ada kekuatan yang melindungi mereka, maka energi santet itu tidak bisa masuk sepenuhnya. Energi itu malah bisa kembali ke pengirimnya, yakni padamu. Dan dalam kasus ini, kau yang mengirimnya, kau yang akan kena. Harun merasakan lututnya melemas. Tetapi aku sudah membayarmu. Aku sudah memberikan darahku dalam ritual itu. Jarwo menyeringai. Ilmu hitam tidak peduli dengan pembayaranmu. Jika korban mampu melawan dengan kekuatan yang lebih kuat, maka dampaknya akan kembali padamu. Harun menggeleng kuat. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Indri harus tetap jadi milikku. Jarwo tertawa pelan. Kau masih berpikir bisa mendapatkan dia setelah semua ini? Indri mampu melawannya, Harun. Harun mengepalkan tangannya. Kalau begitu aku hanya perlu menyingkirkan orang yang melindunginya. Kau mau berhadapan dengan dukun ilmu putih sekuat dia? Harun mengangguk dengan yakin, meskipun suaranya bergetar. Aku tidak peduli. Aku harus menguasai Indri, apapun caranya. Jarwo menghela nafas panjang, lalu membuang puntung rokoknya. Baiklah, kalau itu yang kau inginkan, kita akan melakukan ritual terakhir. Ritual ini akan memastikan Sodik tidak bisa lagi menghalangi kita. Mata Harun berbinar dengan harapan. Benar bisa menyingkirkannya kan kau, Jarwo? Jarwo menyeringai. Tetapi ada sesuatu yang gelap dalam sorot matanya. Tapi ingat satu hal, sekali kau melangkah lebih dalam, tidak ada jalan untuk kembali, Harun. Harun menelan ludah. Ia tahu ia sudah berada di titik tanpa kembali. Tetapi dalam pikirannya hanya ada satu tujuan. Indri harus menjadi miliknya, apapun taruhannya. Malam itu langit dipenuhi awan gelap yang menggantung tebal, seolah menandakan datangnya nasib buruk. Di bawah rumah Indri, Jarwo telah menyiapkan ritual terakhir. Sebuah upaya menghabisi Indri dan Pak Sodik sekaligus di tempat, dengan menggunakan boneka santet yang telah dikuburkan di tanah fondasi rumah tersebut. Boneka kecil yang terbuat dari tanah liat itu dihiasi ukiran menyeramkan, kini menjadi pusat kekuatan kegelapan yang siap menghancurkan segala yang menghalangi kekuasaan ilmu hitamnya. Jarwo menyelinap di malam hari, menanam langsung bowl santetnya. Sementara itu di dalam rumah, suasana semakin mencekam. Indri yang selama ini telah berjuang melawan kutukan guna-guna, dan setelah beberapa hari membaik,
setelah perlawanan Pak Sodik kepada jin penunggu santet. Sementara malam ini kembali terjerat dalam kesurupan yang lebih parah. Reaksi dari buhul yang ditanam oleh Jarwo. Tubuhnya kembali terkulai lemas di atas ranjang. Wajahnya pucat, sementara mata yang dulu cerah kini menyala dengan kilatan kegelapan. Ia bergumam dengan suara yang bukan lagi miliknya sendiri, seolah ada kekuatan jahat yang menguasai setiap kata yang keluar. Rasa sakit kembali mendera di tubuhnya, ditambah dengan luka-luka yang muncul secara tiba-tiba membuat kondisi Indri semakin genting. Sementara itu, Pak Sodik yang dipanggil oleh Ibu Indri kembali merasakan tekanan energi hitam yang luar biasa. Ia telah menyiapkan ritual penghancuran guna-guna dengan segala peralatan sakti. Namun kekuatan yang menyerang Indri kali ini tampak jauh lebih hebat dari apa yang pernah ia temui. Setiap mantra yang diucapkannya terasa tertahan oleh gelombang energi gelap yang datang dari ritual santet yang sedang berlangsung. Tekanan itu menusuk jiwanya, membuatnya harus berjuang keras melawan keputusasaan. Di luar, Harun yang selama ini merasa memiliki kendali atas ilmu hitam yang ia serahkan kepada Jarwo, kini semakin terperosok dalam mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia selalu melihat makhluk-makhluk gaib menyeretnya ke dalam sebuah lubang hitam tanpa ujung. Bayangan-bayangan mengerikan dan suara jeritan tak beraturan menghantui setiap malamnya. Dalam kondisi panik, Harun memutuskan untuk melarikan diri dari desa. Dengan langkah tergesa-gesa di jalan setapak yang sepi, ia berlari sekuat tenaga berharap dapat meninggalkan bayang-bayang gelap, efek samping dari santet yang dikirimkan kembali kepada Indri yang terus menghantuinya. Namun ketika ia hampir mencapai pinggiran desa, tubuhnya mendadak lumpuh, kakinya tidak mampu bergerak, seolah kekuatan yang selama ini ia percayai telah berbalik melumpuhkan dirinya. Ia jatuh terjerembab di tengah jalan, tidak berdaya, sementara bayangan kekuatan hitam terus menyergap di sekelilingnya. Sementara di rumah Indri, Pak Sodik memfokuskan seluruh kekuatannya untuk melakukan ritual penghancuran guna-guna. Ia menyipratkan air suci dan garam ke setiap sudut ruangan sambil melantunkan mantra-mantra sakti. Namun saat ia tengah mendekati klimaks ritual, tiba-tiba ruangan itu diserang oleh makhluk peliharaan Jarwo. Sosok mengerikan itu muncul dari kegelapan. Tubuhnya dihiasi bayangan hitam, matanya menyala dengan kebencian yang membara. Dan dengan gerakan cepat dan serangan yang tak terduga, makhluk itu menerjang Pak Sodik, mencoba menggagalkan upaya penghancuran kutukan yang tengah berlangsung. Pertempuran kembali meletus di dalam rumah. Pak Sodik meski merasakan tekanan energi yang luar biasa, tidak gentar. Ia membalas serangan makhluk itu dengan kekuatan doa yang dipadukan dengan air dan garam, menciptakan benturan energi yang mengguncang dinding-dinding rumah. Setiap kali makhluk itu menyerang, Pak Sodik menangis dengan mantra perlindungan, sehingga pertempuran berlangsung sengit dalam keheningan malam yang mencekam. Sementara itu kekuatan ritual santet yang dijalankan oleh Jarwo dari tanah di bawah rumah tersebut terus menyebar, menambah beban kekuatan jahat yang terus dihadapi oleh sang dukun. Di tengah kekacauan tersebut, kondisi Indri menunjukkan sedikit tanda-tanda perbaikan. Walaupun masih dalam kondisi kesurupan dan lemah, gerakan tubuhnya mulai melambat, seolah-olah kekuatan yang menguasainya sedang terpecah oleh benturan energi dari Pak Sodik. Namun keberhasilan kecil itu tidak cukup untuk mengusir seluruh kegelapan. Pak Sodik menatap Indri dengan penuh kesungguhan. Kali ini Pak Sodik akan lebih berusaha untuk menuntaskan semua akar-akar santet yang menyerang kembali Indri. Dengan bantuan muridnya, Pak Sodik menyuruh salah satu muridnya untuk menggali buhul yang sudah ditanam oleh Jarwo. Dengan pendeteksian energi hitam yang Pak Sodik lakukan, di salah satu sudut rumah, Pak Sodik menyuruh muridnya untuk menggali dan mengambil buhul itu, lalu langsung dibakar. Dengan menemukan buhul itu dan membakarnya, Indri langsung dalam keadaan baik, seperti semula. Sementara itu, Jarwo di sisi lain merasakan serangan kembali balik kepadanya. Makhluk penunggu santet itu menyerang habis-habisan Jarwo, hingga Jarwo tergeletak di rumahnya. Pak Sodik berhasil mengalahkan guna-guna yang dikirimkan Jarwo sampai ke akarnya. Pagi buta yang kelabu menyelimuti desa ketika beberapa warga yang sedang menjalankan aktivitas rutinnya menemukan sesuatu yang sangat mengerikan di jalan setapak dekat pemukiman. Di sana, tergeletak tubuh Harun yang membiru, tampak seperti mayat yang sudah lama tidak tersentuh kehidupan. Warna kebiruannya yang menyengat, luka-luka yang membekas di kulitnya,
dan kesan kaku seolah menandakan bahwa Harun telah mati berhari-hari. Tubuhnya yang terkulai dengan posisi yang tidak wajar seolah ingin berbicara tentang kekuatan jahat yang telah menghancurkan dirinya. Dan di pagi hari yang sama, setelah terjadinya kekacauan yang melanda, akhirnya Indri perlahan sadar dari keadaan kesurupan dan kelelahan yang telah melanda dirinya. Ia membuka mata dengan pandangan kosong. Namun ada secercah harapan di baliknya. Ibu dan keluarga yang selalu setia menemaninya mendekat dengan lembut, memberikan pelukan dan kata-kata penuh penghiburan. Walaupun tubuhnya masih lemah dan bekas luka batin yang mendalam menghantuinya, Indri mulai merasakan kekuatan untuk bangkit kembali. Proses pemulihan itu berjalan lambat. Setiap hari ia berusaha mengembalikan dirinya ke keadaan semula, meski trauma dan kenangan mengerikan malam-malam sebelumnya masih selalu menghantui pikirannya. Dibantu dengan obat medis, Indri perlahan kembali sehat dan kembali menjalankan hari-harinya seperti sedia kala. Hari-hari yang damai bekerja sebagai penjahit dan melanjutkan hidup bersama ibunya di rumah sederhana yang tentram. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga menghibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.